perjalanan hayatnya Allah ke muka bumi. Tapi kalau kita ingin memahami kerahasiaan Allah lebih tinggi lagi, tentunya kita harus menjadi wujud, bukan menjadi maujud atau wujud, tapi wajib menjadi wujud. Apa yang dikatakan wujud? Mengimani hal yang banyak itu menjadi satu dan mengalami bagaimana perjalanan hayatnya Allah ini pada ada dan tiada, awal tiada, akhirnya ada. Jangan sampai kita ini mengkalamkan tentang Tuhan, tapi mata batin kita tidak bekerja menyaksikan. Ini kebatilan. Ini kebatilan besar. Seperti apa yang pernah saya sampaikan, kalaulah kita bisa mengimani satunya ahad itu dalam satu wujud, berarti Allah memberikan makna apabila engkau datang dengan kemanusiaan, maka berkodratlah pada Adam. Apabila engkau datang dengan ilmu ibadah, maka datanglah dengan Muhammad, kodrat Muhammad. Tapi apabila engkau datang sebagai wujudku, maka datanglah sebagai kodratku. Jadi kalau kita sudah mengimani bagaimana wujud ini sebuah keakuan Allah bersifat dengan sifatnya sendiri, maksudnya apa? Keakuan adanya aku bertingkah pada sifatku, bersifat pada sifat. Ada kodrat namanya sifat, ada tingkah namanya bersifat. Karena dia bersifat pada sifat, maka sifat ini hidup. Hidup ini adalah kodratnya zat. Zat itu adalah hayatnya Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengosongkan diri dan mengingat kembali usul diri, karena kaji Tuhan ini adalah kaji asal usul diri kita. Jadi awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Berarti kalau kaji Tuhan ini adalah kaji asal usul kita, bukan kaji tinggi, bukan kaji rendah, tapi kaji wajib mengingat kembali usul diri kita. Usul bagi hakikat, asal bagi kodrat. Makanya ada kata asal dan usul. Terus bagaimana kita mengimaninya? Kita harus mengakui terlebih dahulu mayat awalnya diri berakhir pada mayat, mayat kembali menuju mayat. Tapi siapa yang berbuat di antara kodrat mayat tersebut, ini yang dikatakan bersifat. Kalau kata mayat, apa salahku? Dulu saya tidur saja, masuk kalian semua kepada tubuhku. Kalian macam tu bikin masalah, kita macam tu kalian kerja kalian, tapi saya pula yang dituntut. Maka kita batalkan berbicara soal mayat. Kenapa? Karena sudah menjadi hayatnya Allah. Kalau kita sudah merasakan bagaimana adanya aku bertingkah pada sifatku. Sifatku kan ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Begitu aku bertingkah, maka kelihatanlah aku. Jadi macam kita ni tengok hantu, kita tengok tak ada awalnya, tiba-tiba muncul. Nah itulah awalnya sifat. Jadi tingkah laku dia ni yang maujud menjadi sifat.
dari perpaduan 7 kodrat, sehingga datanglah aku menjadi bertingkah pada sifatku, bertemulah sifat ini pada kodrat zat, maka zat ini yang dinamakan hayat. Hayat zat adalah wujud yang terlihat. Setiap yang terlihat berasal dari zatnya Allah. Nah sekarang kalau ini terlihat, inilah zat. Apa itu zat? Itulah hayat. Mana hayat? Itulah gerak. Mana gerak? Itulah sifat. Di sinilah kita melihat tajalli Allah yang sebenarnya. Di sini kita baru mengakui tajalli Allah yang sebenarnya. Kita lihat sesuatu berarti kita bersifat, bertingkah. Tapi yang dipakai kodrat sifat untuk bertingkah tadi, dengan sudah bertingkahnya, tiba-tiba dia nyata. Nah, begitu dia nyata, inilah yang dinamakan wujud zat. Zat ini adalah batin yang terlihat. Inilah yang dikatakan diri hakikat tadi. Jadi kalau kita seperti ayan kerajiah itu, seperti yang pernah saya ajarkan, bagaimana kita melihat diri kita dalam kaca cermin. Wujudnya sama, di dalamnya tak sama dengan orang yang bercermin. Artinya ayan kerajiah pada penampakan, ayan sabitah pada hayat kehidupan. Ayan sabitah mirip seperti kaca. Nah ini kita pernah belajar dulu. Tapi pada saat ini, ya, kaca tersebut memantulkan sebuah batin, ya, memantulkan sebuah batin, maka sifat ini berbentuk. Itu yang dikatakan asal usul diri yang namanya sifat. Berbentuk, berasal dari gerakan, berasal dari kodrat-kodrat yang bergerak, makanya dia terlihat. Nah, inilah yang membeku kodratnya menjadi zat. Nah, zat inilah hayatnya Allah. Jadi kalau kita melihat tubuh, teringat zatnya Allah. Dan kenapa ini bergerak? Karena hayat. Dan siapa yang bergerak? Karena dia bersifat. Maka lepas pegangan kemanusiaan kita. Di saat kita berhadapan manusia, masuk lahutnya Adam. Di saat kita berhadapan dengan kerohanian, masuk lahut yang dinamakan Muhammad. Di saat kita menghadapi diri sendiri, masuk batinlah yang bernama Allah. Inilah perbuatan. Jadi kalau kita maujud pada Adam, maujud pada Muhammad, itu adalah wujudku sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentu ada ibadah khususnya. Ada ibadah khususnya yang sifat kodrat ini maujud dan berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad. Itu ada uluhiyah amalnya. Begitu juga dengan hayatnya. Bagaimana kita membagi hayatnya? Mana hayyum yang menghidupkan, mana hayyun yang hidup, mana hayat yang terjadi kehidupan. Hidup yang menghidupkan dan kehidupan itu tidak bisa lepas. Kalau ini tidak ada hayat, tidak menjadi kehidupan Allah hayat ini, tidak ada hayat, apalagi hayyun, apalagi qayyum, maka tidak akan takluk dunia ini kepada kita. Karena kehidupan kita sama dengan kehidupan alam. Harusnya ada perbedaan. Kita adalah kehidupan Allah dan alam adalah kehidupan diri. Asal usul dari diri yang dinamakan ruhul azoma. Diri itu sumber adanya semua yang hidup. Nah, dengan demikian kita lakukanlah ibadahnya. Kita lihat apa? Kata Allah, dulu bukankah manusia itu tidak mengetahui? Dulu dia sudah ada sebelum semua ada. Nah, berarti ada sebelum semua dia ada.
belum ada penciptaan kodrat, belum ada penciptaan sifat, belum ada penciptaan apapun. Batin-batin sifat Allah belum ada, tapi kita saat itu sudah ada. Nah, tetapi karena kita tidak memahami jalan tersebut, siapa yang maujud ini, kita tetap posisi pada ada di dalam suatu ketiadaan. Tetapi setelah dia maujud, tahukah kita siapa yang maujud ini, yang berinsan ke muka bumi? Harusnya kita tidak harus pusing di bumi ini. Kenapa? Karena yang berinsan di bumi ini adalah Allah dalam sebutan ketuhanan. Mengapain kamu ke bumi, wahai insan? Innallahu titik. Ada yang aku datang hidup untuk mati. Ada yang aku datang untuk kembali. Ada yang aku hilang untuk timbul. Ada yang aku muncul untuk hilang. Dan tidak ada yang mati. Dengan demikian kita tahu sifat zat Allah adalah markazi, hanya berpindah-pindah saja. Nah, dengan demikian dituntutlah kesadaran kita. Kesadaran yang harus kita renungi sekali. Merenungi bahwasannya hakikat Allah adalah wujud Dia semata yang harus dalam pensaksian kita. Bagaimana kita memandikannya, bagaimana kita mewudukannya saat sholat kodrat ini, bagaimana kita mengajak dia menjalankan amanahnya sebagai umat yang dizahirkan kepada wujudnya Allah. Jadi kalau ini yang dikatakan amanah, ya ayyuhallazina amanu, ini yang diamanahkan. Kalau diamanahkan, jangan diambil alih. Jangan kamu rampas haknya Allah, karena itu adalah amanah. Maka jadilah kita memelihara amanah tersebut. Kita pelihara, cara memeliharanya dengan menjaga kodratnya, ya, menjaga kodratnya. Nah ini, jadi kesadaran ini tolong segera ditimbulkan selalu dimanapun kita berada dan kapanpun, dijaga kodratan tadi, bahwasanya kamu telah menyaksikan aku yang bersifat pada sifatku sendiri, aku juga yang bersifat pada zatku sendiri. Apa aku? Siapa aku? Aku adalah kekuatan rahasia. Apa itu? Itulah hayat, itulah hidup. Maka hidup bagiku adalah mengenal bergerak. Hidup bagiku adalah bergerak. Nah ini yang dikatakan bersifat. Makanya berakhir manusia dengan mayat, karena berhenti dia bersifat. Gitu. Jadi kalau kita memiliki sifat kata Allah, muncullah sifatku karena aku bersifat, maka terlihatlah wujud sifat itu. Fi sifatun ala innahu, dan sifat itu juga adalah aku. Jadi kita sudah bisa lama-lama, pelan-pelan kita akan lupa dengan hayat kita sendiri. Kenapa? Kita hanya sebuah wujud yang akan menyaksikan perjalanan itu tadi. Nah inilah yang harus dijaga. Maka Allah berpesan 3 kepada kita. Yang pertama, muqarabatun fil qalbi, waspadai dan jagalah hatimu. Muqarabatun fil ruhi, waspadai dan jagalah siapa yang hidup di dirimu. Muqarabatun fis sirri, waspadailah, jagalah kerahasiaan Allah asal usul dirimu jadi melihat. Ini sebutan kata Allah adalah sebutan sebuah zat, ya, sebutan sebuah zat. Kenapa? Kalau dikatakan 4 perkara dari marifatul izzatullah, marifatul
sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Ini adalah sebuah kodrat kehambaan. Ya, sebuah kodrat kehambaan yang disebut Nah, tapi kalau kita meningkatkan tulisan Allah ini menjadi alif, kasrah i, akhirnya i, mungkin akan berbahasa peningkatannya kepada rahasia. Dan apabila kita tingkatkan alif, kasrah, domah dengan ini ini adalah wujud batin. Nah, ini mungkin perbedaan makomnya juga sudah pasti ada. Jadi kalau kita posisi sekarang pada atau zat, berarti sifat kajian wujud ini adalah kajian tanpa asma. Ya, karena ini kodratnya Allah. Kalau dibilang berkehendaknya Muhammad dalam masa iradah, berdoanya Allah dalam masa zat, dan mengkabulkanlah Tuhan dalam masa wujud. Nah, ini mungkin akan naik dia pemahaman tadi. Kalau tidak berkehendak Muhammad, tidak akan berdoa Allah, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini kalau ditingkatkan, ya. Tapi kalau doa, nah itu versinya sudah amaliyah. Versinya amaliyah, ya, doa. Tapi kalau iradah, doa ini versinya amaliyah. Tapi kalau sudah iradah, nah ini kehendak, ini versinya adalah zat, kodratnya Muhammad. Maka di sini biasanya terjadinya di saat kita mentajalikan pandangan. Kata zat, waruhinya Allah. Kata zat, memohonlah aku kepada engkau. Nah, ini kodrat nur yang berbicara, potensinya Muhammad. Apa kata zat? Aku akan beriradah kepada Allah, yaitu kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah Muhammad berkehendak. Jadi kalau ditingkatkan tauhid tadi, peran titik 3 akan naik setingkat. Tapi kalau kita bertahan dalam kajian kodrat, maka titik 3 menjadi satu, namanya hayat. Titik aku, titik zat, yaitu dikatakan kodrat, titik sifat tempat dia bertingkah. Jadi kalau kita inilah dikatakan nas, sesungguhnya na itu aku, sin itu adalah nur atau nurku atau kodratku. Jadi kalau kita sudah mengimani demikian, di antara 3 ini kalau benar-benar kita pasangkan sesuai kajian tadi, apakah kita masih ada di situ? Tidak ada lagi, karena tidak ada kodrat kita di situ sebagai keumatan, tapi terjadinya sebagai kehambaan, bukan keumatan. Jadi kalau hambanya Allah berbeda dengan keumatan. Kalau keumatan umatnya Muhammad, hambanya Allah, itu beda.